Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa lagi hari ini Rabu 3 Juni 2020 dalam renungan harian yang kita lakukan setiap hari. Tema perenungan kita pada hari ini adalah menjadi manusia sejati. Menjadi manusia sejati. Kita akan dituntun firman Tuhan dari kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 11 sampai 13. 1 Timotius pasal 6 ayat 11 sampai 13. Sebelum kita mulai membaca firman ini, mari kita terlebih dahulu satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, pencipta langit dan bumi. Oleh karena penyertaan dan pemeliharaanmu selalu nyata dalam hidup kami. Dari peristirahatan kami malam ini, kami boleh bangun pagi ini dengan kekuatan, kesehatan yang lebih baik. Kami akan membaca, merenungkan firman-Mu mengawali aktivitas kami, rutinitas kami pada hari ini. Perlengkapi kami, mampukan kami untuk memahami firman-Mu, untuk dapat kami praktekkan dalam hidup kami khususnya di sepanjang hari ini. Berkati kami Tuhan, mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. 1 Timotius pasal 6 ayat 11 sampai 13. Firman Tuhan berbunyi, "Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga. Di muka Pontius Pilatus kuserukan kepadamu." Saudara-saudara, perjalanan kehidupan kita menurut teks pembacaan kita ini diibaratkan sebagai sebuah pertandingan. Nah, dalam sebuah pertandingan, sebagai seorang peserta atau kontestan di dalamnya, kita dituntut untuk sportif. Sportif artinya mengikuti segala aturan, ketentuan yang telah disepakati dalam sebuah perlombaan atau dalam sebuah pertandingan. Ketika seorang peserta tidak mengikuti ketentuan dan aturan dalam suatu perlombaan, maka ia bisa saja mendapatkan teguran, hukuman, dan bahkan hukuman yang paling berat yang akan diberikan kepada mereka yang melanggar peraturan dan ketentuan dalam suatu pertandingan itu adalah mereka akan dieliminasi atau dikeluarkan dari perlombaan karena tidak mengikuti aturan dan ketentuan tersebut. Nah, sebagai umat Allah, dalam pembacaan kita tadi diserukan, "Tetapi engkau, hai manusia Allah." Kita diberi ketentuan dan aturan. Jauhilah tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Jadilah manusia Allah yang sejati dengan melakukan keadilan, ibadah. Ini yang kita syukuri. Kendatipun kita tengah dalam pergumulan dan tidak memungkinkan kita untuk berkumpul beribadah bersama sebagai sebuah persekutuan jemaat, tapi semangat peribadahan kita tidak berkurang. Segala bentuk ibadah dan penyembahan kita kepada Tuhan kita lakukan di rumah. Dan ini tidaklah salah.
Kenapa? Firman Tuhan katakan pada bagian yang kedua, perintah yang kedua adalah ibadah. Dan semuanya kita lakukan dengan baik. Selanjutnya kesetiaan. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, tetaplah setia kepada Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dan kita alami bukanlah hukuman, tetapi Tuhan tengah menguji kita sejauh mana kesetiaan kita. Berikutnya kasih. Semua kita mengalami kesulitan. Semua kita mengalami pergumulan oleh karena tekanan ini, termasuk ekonomi. Tetapi wujud kasih kita ialah, di tengah-tengah himpitan dan tekanan ekonomi oleh karena pandemi ini, kita boleh mewujudkan kasih kita dengan melayani sesama. Kemudian, kesabaran dan kelemah lembutan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak sabar, ketika kita tidak tabah, kita sulit untuk menghadapi bahkan ujian ringan sekalipun. Karena itu apapun kondisi yang kita hadapi, tetaplah menjadi manusia Allah yang sabar. Lemah lembut terhadap sesama, menghindari mempergunakan kalimat perkataan yang dapat menyinggung perasaan orang lain, mendiskreditkan orang lain. Karena itu akan menimbulkan kebencian, amarah, dendam, dan lain sebagainya. Nah, karena itu, anggaplah saat ini kita sedang dalam pertandingan, dalam perlombaan untuk menuju kehidupan yang kekal. Jadilah peserta lomba yang adil, yang baik. Rebutlah kehidupan yang kekal, seperti yang dikatakan oleh firman. Nah, barang siapa yang dapat melakukan dan menghindari segala macam bentuk hal-hal yang tidak diperbolehkan di dalam perlombaan ini, maka kita akan menjadi juara dan kehidupan yang kekal akan diberikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, hal yang seringkali menjadi musuh utama kita dalam pertandingan ini adalah diri kita sendiri, keegoan kita, keakuan kita. Karena itu, mari kuasai diri, berserahlah kepada Tuhan. Ingat, kita ini adalah manusia yang diciptakan oleh Allah. Dan kita harus menjadi manusia sejati seperti yang dikehendaki oleh Allah ketika Ia menciptakan kita. Jadi lakukanlah apa yang dikatakan dalam ayat 11. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Maka kita akan menjadi manusia yang sejati di hadapan Allah. Dan Allah akan selalu memberkati kita, memberikan kita yang terbaik di sepanjang perjalanan kehidupan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, terima kasih untuk waktu yang sejenak kami boleh membaca, mempelajari, dan merenungkan firman-Mu hari ini. Kiranya dari firman-Mu, pelajaran yang kami peroleh dapat kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami, khususnya di sepanjang hari ini, dan di sepanjang kehidupan kami di muka bumi ini. Kami lemah dan kadang lalai Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu, bimbingan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami selalu menjadi manusia sejati, menjadi manusia-manusia ciptaan Allah, yang melakukan kehendak Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Berkati pekerjaan kami, usaha kami, dan aktivitas kehidupan kami untuk menunjang kehidupan kami di muka bumi ini. Agar semuanya boleh kami lakukan dengan baik, sehingga hasil-hasil yang baik pun kami peroleh untuk kami pakai dan nikmati di sepanjang kehidupan kami. Bapa di sorga, jika ada pergumulan yang kami alami dalam kehidupan kami, entah itu karena penyakit, entah itu karena beban duka cita, bahkan oleh karena himpitan dan tekanan ekonomi atau apapun itu bentuknya, kami percaya Tuhan selalu beserta kami, sehingga semuanya boleh kami lalui, karena Tuhan akan selalu memberikan kami yang terbaik. Kami terus berdoa untuk pemerintah kami, untuk para medis, untuk para relawan yang bekerja, memikirkan,
dan menjaga kami siang dan malam dari ancaman penyebaran COVID-19 ini. Berkati mereka Tuhan, pakai mereka sebagai alat-Mu. Berikan juga yang terbaik kepada mereka, agar mereka terus melakukan peran dan tanggung jawab mereka dengan baik, sehingga dari apa yang mereka lakukan, kami merasakan kehadiran Tuhan dan mendapatkan yang terbaik daripada-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih hanya kepada Tuhan. Ini pengharapan kami Tuhan, ini permohonan kami, ini syukur kami. Ampunilah segala salah dosa kami, sempurnakan doa ini. Lalu terima kami yang berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.